Oke, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kang Edo Cile. Daya dengan kutu. Jadi kita keluarga Rujit. Iya, keluarga Rujit. Ya, bersama saya Kang Edo Rancinges dan ini kawan sejati saya, Kang Edo RCS. Rancinges ya. Karena kalau Edo Rancinges kan, wah, Kang RCS itu sama juga Rancinges ya. Singkatan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tanya Aing. Oke, jadi saya akan menanya Aing. Tanya saya. Iya, saya. Anda tuh saya apa Aing? Aing. Oke, jadi saya akan menanya Aing. Oke. Kita lokasi ini di Rancinges Kejo Studio. Rancinges Kejo Studio ya. Jadi si Kejo yang punya studio. Kejo punya studio. Ya, siap. Kejo di sini fungsinya untuk menghibur perut. Menghibur perut. Buat Anda yang perutnya ingin kehibur, datang ke Ya. Kejo. Kalau Rancinges Kejo Studio ini punya slogan satu. Apa? Tamu wajib lapar. Oke, tamu wajib lapar. Enggak Jadi- lapar jangan bertamu. Oh, gitu. Cas dulu. Anda lapar? Bertamu Datang ke sini. Ya. Anda belum kenyang, nambah lagi. Oke. Nah, sebelumnya kita mau bahas apa ini? Sebelumnya kita Tanya akan Aing. bahas tanya Aing. Ya, oke, Aing akan menanya. Oke, Anda apa yang mau Anda tanyakan kepada saya? Oke. Kang Edo, Caringes. Rancinges. Oke, Rancinges. Oke. Anda ini seorang CM ya? Apa itu CM? CM yang suka bawa acara. MC. Oh iya, MC ya. MC. Bahasa Inggris kan Ceremony of Master. Oh, yes. Ceremony of Master. Iya, Ceremony of Master. kalau di Amerika seperti itu, kalau di Inggris Master of Ceremony. Wah. Master of Ceremony. Oke. Iya. Jadi gini Kang Edo. Saya ini kan sering ya ngobrol apa kayak gini, lancar kayak gitu ya. Biasa aja gitu kan kalau misalnya di kamera ngobrol lancar lah kayak gitu. Tapi saya pernah satu ketika itu disuruh untuk menjadi MC. Pas saya duduk, itu udah konsep apa yang mau saya bicarakan gitu kan. Ya. Susunan acara gitu kan. Acara. Kan walaupun kita pakai kertas ya, kalau di kertas kan yang ditulis acara-acara pokoknya saja, biar Ya. nggak lupa. Tetap kan kita harus berbicara, coba sudah mengarengi dulu lah. Ya, Nah, ngarengi dulu udah lah. konsep nih. Begitu saya naik ke panggung, set pegang mic, balik ke depan, lihat masyarakat banyak, Banyak. bling hidung. Assalamualaikum. Hilang semua di sini. Hilang. Nah, itu gimana sih? Jadi ngobrolnya tutunya akhirnya akhirnya tuh saya tuh langsung saja. Oke, di sini ke acara pokok langsung nggak ngalen hidung dulu. Jadi nggak seru gitu kan. Jadi jika MC Murdan langsung kena inti. Jadi yang mau Anda tanyakan apa nih? Tips agar kita tidak blank saat di panggung gitu kan. Padahal udah kita konsep, udah Ya. pas begitu naik langsung blank itu gimana nih? Kalau itu motor lewat ya. Ya kalau itu motor lewat. Karena kita ada di studio, Kejo, pinggir jalan, berisik tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting Anda perhatikan pembicaraan saya. Oke. Ini berbagi pengalaman aja ya. Yes ya. Karena kita sama-sama belajar. Sebetulnya MC itu ada dua karakter Kang Deden. Iya. MC itu ada dua karakter. Saya Pertama, tahu. M dan C. ya M dan C, Master of Ceremony. Yang pertama MC formal. Ya, dalam kegiatan-kegiatan yang emang formal. Seperti gini, bukan MC formal itu ya. Orang berdiri. Nah, formal. Ada juga MC non formal. Formal. Ya, Yang perbedaannya gimana tuh? ya justru kalau MC formal itu lebih ke acara-acara pokok, acara-acara pokok yang paling utama aja gitu. Oh. Kalau ke acara kepemerintahan, acara kedinasan, itu kan MC-nya acara pokok. Pokok, MC pokok. Nah itu kalau MC pokok, tipsnya pertama kita sebelum naik pentas kita harus kuasai dulu. Ini acaranya tentang apa? Gitu. Oh. Nah, yang paling penting itu acaranya tentang apa nih? Kita bolak-balik dulu bahas. Misalkan contohnya tentang membahas apa namanya peresmian Gedung misalnya. gedung gitu ya, misalkan peresmian gedung apa. Nah kita kuasai dulu tentang gedung itu apa sih nih gitu kan, peresmian tentang gedung itu apa. Dan kita akan otomatis apa namanya respon dari otak kita itu akan terus ke sana gitu, ke apa yang akan kita bahas. Jadi fokus jangan ke sana kemari, kita fokus oh ini kita acara tentang gedung, kita kuasai dulu materinya tentang gedung peresmian. Oh ya peresmian gedung itu terngiang, jadi nanti apa yang akan kita keluarkan akan kita bicarakan itu akan nyambung. Itu pertama, kita fokus dulu ke materinya, tema lah gitu ya, temanya kita harus tahu. Nah yang kedua, kalau acara formal seperti itu kita harus siap dengan orang-orang yang di depan. Kita harus tahu dulu ada siapa aja nih. Oh, misalnya ada camat, Ada camat, ada bupati. ada bupati. Iya, lah, kan cowok. Ya, kalau cowok bupati ya. Iya, kalau cowok bupati. Bukan, beda lagi. Bupati ya. Bupati. Ada camat, bupati, ada dan lain sebagainya. Oke. Bahkan mungkin sampai ke presiden gitu ya. Nah, kita
tahu dulu siapa yang akan kita hadapi di depan. Jadi kita sudah persiapkan mental kita gitu ya. Jadi pertama mental kita, yang kedua kita jangan terlalu banyak menggunakan bahasa-bahasa yang emang mempersulit diri kita sendiri. Ya. Kayaknya bahasa ilmiahnya terlalu banyak. Ya. Terus bahasa apa namanya? Slogan-slogannya terlalu banyak. Itu hindari yang seperti itu kalau bicara MC formal. Kenapa? Untuk kita tidak blank, tidak lupa gitu. Kita fokus aja ya. Tadi kan udah betul kerangkanya kita sudah ada, sudah bikin kerangka. Nah, kita kuasai kerangkanya, tinggal kita susunannya. Mulai dari pembukaan, acara isi dan penutupnya. Nah, saya juga kayak untuk itu udah kuasai ya ini temanya tentang apa udah tahu. Nah, ini yang mau saya tanyakan ke pokok intinya saja. Begitu naik itu langsung blank, gimana ngatasi diri kita agar blanknya itu nggak ada gitu. Oh ya. Jadi tiba-tiba sugesti aja di depan nih, set blank hilang. Untuk kebiasaan itu emang ada satu tips apa yang paling penting kalau pepatah orang tua itu bisa karena biasa gitu. Bisa karena biasa. Mungkin saya belum terbiasa ya. Ya. Nah, tapi untuk pemula yang tadi itu pertama kita kuasai dulu materinya, insya Allah tidak akan blank gitu. Ketika kita sudah menguasai itu, kita sudah tahu audiennya siapa, orang-orang tamu undangannya siapa, kita sudah tahu. Jangan lupa juga sebelum naik panggung tarik nafas panjang, keluarkan lewat belakang. Iya, siap. Nah, memang itu ya, awalnya itu blank, begitu udah jalan acara pertama nih udah beres. Nah, kita di panggung udah mulai tenang nih. Nah, baru kita bisa galecok. Nah, itu awalnya doang gitu. Ya, justru sebelum kita mulai, kita relax dulu di atas panggung. Makanya kita bahas apa dulu, santai dulu, lihat kanan kiri dulu. Nah, gitu. Dan kita sesuaikan dulu diri kita di atas panggung ya. Jadi ini untuk acara memang benar ya, bisa karena terbiasa gitu. Jadi pas awalan itu wah memang blank gitu kan, pas acara kedua itu mulai agak ada bercandanya atau apa gitu kayak gitu ya. Itu acara formal. Ada lagi kalau acara non formal. Ini yang paling sulit dari acara formal itu acara non formal. Contohnya? Karena semi kan di situ, mulai dari acara yang serius dengan acara yang tidak seriusnya. Contohnya misalnya MC hiburan, MC momen seperti pernikahan, ulang tahun, terus ulang bulan ya. Itu non formal kan sifatnya. Itu yang paling sulit menurut saya. Kalau formal itu tadi simpel, kita hanya menguasai acara pokoknya, kita tidak perlu menggunakan banyak bahasa ilmiah yang bisa mengganggu, cukup simpel. Tapi kalau acara non formal, kita bisa ada beberapa tips juga. Pertama, tetap kita kuasai tema ya. Ini acaranya apa nih? Misalkan acara contoh ulang tahun, ngurut ya, atau sunatan. Sunatan. Kita acara sunatan karena kita belum mempersiapkan temanya. Pas kita naik ke atas panggung, yang kita bahas adalah tentang pertikahan. Kan nggak nyambung. Yang paling nggak nyambung itu kan kita ngebahas acara sunatan yang MC-nya belum disunat. Nah itu. Ya, itu bukan nggak nyambung, tidak sinkron. Tidak sinkron. Ya. Nah itu, pertama kita kuasai dulu temanya. Setelah kita menguasai tema, jangan lupa juga untuk menambah percaya diri, fashion kita. Jangan sampai bikin ribet baju kita. Setelan kita. Jadi harus simpel. Ya, pas MC kita benerin ini, itu kan ganggu. Yang kedua, setelah kita menguasai tema, kita kuasai orang sekeliling. Siapa yang kita hadapi? Kalau hajatan mungkin kita harus tahu dulu bapak hajatnya siapa, pengantinnya siapa, gitu kan. Kalau pernikahan, kalau misalkan sunatan, kita tahu dulu pengantin sunatnya siapa, usianya berapa, gitu, namanya yang jelas. Sunatnya di mana? Ya, panggilannya apa, gitu. Itu emang harus tahu untuk apa? Untuk kita mempermudah. Ketika kita lupa ke bahasan yang lain, bisa dialihkan ke tadi teh. Ada itu yang kedua, lingkungan. Nah, yang ketiga, karena kan kalau acara non formal kita selalu bercandaria gitu. Selalu ada celotehan, selalu ada jokes yang dikeluarkan. Itu biasanya kan paling sulit. Kadang-kadang MC itu dia tujuannya untuk ngabodor gitu ya, untuk celotehan. Tapi karena tidak sesuai, akhirnya garing. Yang ketawanya dia doang gitu. Orang-orang biasanya tidak ketawa. Ketawanya suara jangkrik. Ya, suara jangkrik, krik gitu ya. Nah, berarti kuncinya itu gampang sebetulnya. Kita memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita untuk jawab. Pertama, mungkin orang tamu undangan yang kita kenal, yang kita sapa dengan bahasa-bahasa yang celoteh gitu ya. Yang kedua, misalkan ada kejadian anak-anak lari-lari atau di panggung ada siapa aja gitu kan. Terus misalkan bapak hajat namanya siapa, bisa kita jadikan parodi untuk jok-jok lawakan segar. Namanya unik, nah itu bisa. Nah, bisa panjang kan itu. Jadi kita bisa sekeliling. Jadi
kalau lawakan itu jangan terlalu fokus apa yang kita bawa dari rumah. Itu yang akan membuat lupa. Oh saya yuk MC-nya rek ngabodor timah teh jika kieu. Nah itu yang bisa lupa. Tapi kalau misalkan kita berada di tempat, langsung jokesnya dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita sapa mereka, itu akan lebih real. Bahkan ketawanya akan lebih natural. Karena saya tuh pernah ya ada di salah satu tempat tuh melihat MC yang nikahan kayak gitu. Itu bahasanya tuh mengulang terus gitu kan. Garing banget gitu. Garing Jadi, banget. Kukituna, bla bla bla, kukituna, bla bla Begitu aja bla. 100 kali. Saya pernah, makanya lucunya saya suka ngitung 1, kukituna di 2, Begitu nah. 3. Ya. Bicara cuma 5 menit, kukituna lebih 50. 4 menit begitu nah. Semenit pokok. Ya, nah jadi untuk menghindari itu tadi teh kuasai sekeliling kita. Siapa yang ada di depan? Oh ya, Bapak RT yang budiman, yang suka apa? Nah, itu contoh celotehan. Bapak Hajat yang tidak pernah nyawer. Nah, itu kan bahasa-bahasa celotehan yang emang bisa menimbulkan jokes, ketawa simpel tapi nyari gitu. Itu mungkin tipsnya untuk non formal. Oke, jadi untuk formal dan non formal itu ada teknik dan strateginya Ada masing-masing. strateginya masing-masing. Oke, ini Yang paling percaya diri lah. tipsnya akan saya coba ya. Jadi tapi tetap yang mendasari itu semua percaya diri. Percaya diri dong. Kalau nggak percaya diri, Ya. percaya kita sendiri. Ya, sugesti jadi sebelum naik ke panggung itu, oh ya, saya mau MC ini, saya harus bisa Ya. kuasai materinya. Gitu. Insya Allah nggak Oke. bakalan tagegog lah. Dan yang luar biasa ini Tagegog kan apa ya? Tagegog itu apa ya? Pabaluit ya. Pabaluit, ya betul Pabaluit. Nah, Kang Edo itu kan sekarang itu wakil CM Cianjur. Ya, alhamdulillah saya dipercaya sebagai wakil MC se-Kabupaten Cianjur. Sekabupaten doang. Kabupaten doang. Iya, Mudah-mudahan alhamdulillah. nanti jadi sekecamatan lah. Oke, jadi yang mewakili seluruh MC itu sekarang Kang Edo ya. Ya, Jadi MC dari segala MC. MC segala MC. Mantap. Belajar sama-sama lah. Belajar sama-sama. Karena kan kalau ilmu itu nggak ada batasan, Oke. nggak ada habisnya. Oke. Nah, nanti teman-teman saya akan mencoba jadi MC di acaranya Kang Edo ya. Ya. Saat Kang Edo nikah lagi. Amin. Jangan dong bahaya. Kiri kanan. Oke ya itu mungkin ya. Itu tips. Nah. Tipsnya gitu. Untuk teman-teman yang mau belajar MC jangan takut karena MC itu sangat dibutuhkan. Karena Acara keagamaan, pemerintahan, kepemudaan, kedinasan, semua itu pasti memerlukan MC. Kenapa? Karena suksesnya sebuah acara tergantung dari bahkan ke kuburan juga ada MC-nya. ada MC-nya. Ada yang membawakan acara. Jadi sebesar apapun acaranya, sekecil apapun acaranya, yang mensukseskan acara tersebut adalah bagaimana pembawa acaranya sesuai dengan acara tersebut. Karena memang pembawa acara itu salah satu peran penting Kang Edo. Ya. Karena kan dia tuh ibaratkan tuh supirnya. Supirnya. Kalau misalkan pembawa acaranya oleng, ngaco kayak gitu, otomatis acaranya bakal amburadul. Betul sekali. Dan Bapak jahat itu pasti bakal Hajat. Iya, Bapak hajat itu pasti bakal kecewa. Bakal kecewa. Oke ya, itu mungkin ya tipsnya. Udah tanya aingnya? Udah. Ya, nanti kita cari materi lain tentang tanya aing. Ya. Dan juga saya akan bikin di luaran sana untuk tanya aing ya. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar MC, jangan takut, percaya diri bahwa Anda yakin bisa menjadi seorang MC atau Master of Ceremony. Protokol lah bahasa Sunda. Jadi kalau protokol ada juga kalau kata ibu-ibu protokol. Oke, terima kasih. Hatur nuhun, tong hilap, di like, comment, share, subscribe, dan cingis TV. Nah, oke.